Para tamu kakung putri ingkang winanting kahormatan, alhamdulillah rabbil alamin, menapa ingkang dipun antu-antu raptanipun inggih menika calon temanten kakung Bagus Ahmad Rendi Pratama, putranipun Bapak Raja Sahril lan Ibu Atik Suryati sakmangke sampun dugi wonten ing sakngajenging wisma pahargyan tumuli badhe dipun tindakaken tata cara pasrah tuwin panampi. Pasrah badhe katindakaken dening salah satunggaling talanging basa saking keluarga calon temanten kakung inggih menika Bapak Aman Sumantri. Wondene ingkang badhe ananggapi inggih menika Bapak Bambang Kusrianto. Sepisan katur Bapak Anan Sumantri kula sumanggaaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah saking keluarga calon temanten kakung sampun kaadanan ing salajengipun Bapak Bambang Kusrianto ingkang minangka wakil saking keluarga calon temanten putri kepareng badhe ananggapi menapa ingkang dados pangandikanipun Bapak Anan Sumantri. Katur Bapak Bambang Kusrianto kula sumanggaaken. Bapak Ibu, calon temanten kakung wis lenggah kanthi anggana raras piyambakan wonten ing kursi ingkang katawisaken. Salajengipun nyuwun kaigatosan para-para ingkang kinanginah badhe ndherekaken tumapaking tata abdi nikah. Ingkang sepisan inggih menika kula suwun wali nikah tiyang sepuh saking calon temanten putri ingkang minangka wali kula suwun mapan wonten ing kursi ingkang sampun kacawisaken Bapak Jim Sudaryanto. Ugi kula suwun saksi serat sepisan inggih menika Bapak Bambang. Inggih nyuwun pamunten saksinipun Bapak Bambang Kusrianto sampun lenggah. Ugi kasuwun Bapak Suyono ingkang minangka saksi saking keluarga calon temanten kakung Bapak Suyono. Para tamu kakung putri bisa malih ngaturaken sugeng enjang, sugeng rawuh katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang, utamanya pada keluarga besar Bapak dan Ibu yang telah mengantarkan putranya Mas Ahmad Rendi Pratama ke Semarang untuk dinikahkan dengan putri dari Bapak Jim Sudaryanto dan Ibu Ida Tri Rahmawati. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang di kota Semarang. Ya mohon maaf, di Semarang untuk acara akad nikah kita menggunakan tradisi Jawa, walaupun kita tahu bahwa acara pernikahan mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah unsur agama, yang kedua budaya, dan yang ketiga tentunya memenuhi peraturan negara kita tercinta Republik Indonesia. Ketika Bapak Ibu menyaksikan acara serah terima, kemudian pemberian tanda asih, pemberian air putih, air minum, dan pengalungan bunga melati, ini masuk ke ranah budaya. Tidak ada kewajiban untuk menjalankan budaya, tapi kita tahu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Luhuring bangsa dumunung ana ing luhuring budaya. Kemudian berikutnya acara akad nikah ini memenuhi unsur juga keagamaan. Ketika nanti kedua mempelai melafalkan hijab dan qabul,
Artinya ini adalah memenuhi unsur agama yang dianut oleh kedua mempelai, yaitu agama Islam, dan memenuhi unsur atau peraturan perundang-undangan di negara tercinta Republik Indonesia ketika kedua mempelai, wali nikah, para saksi menandatangani dokumen pernikahan dan menandatangani akte nikah. Ada 3 unsur dalam acara pernikahan. Kemudian perlu kami sampaikan juga syarat rukun nikah menurut tata cara syariat agama Islam. Yang pertama tentunya adanya kedua calon mempelai. Alhamdulillah calon mempelai pria Mas Ahmad Randy Pratama telah hadir. Walaupun memakai masker, tapi saya tahu ini Mas Randy tersenyum. Kan gitu Mas? Nah, baru tersenyum sekarang. Ya, kemudian syarat berikutnya adalah adanya mahar. Alhamdulillah ini maharnya sudah siap berada di samping kanan saya. Ini sebagai syarat rukun nikah selanjutnya. Kemudian syarat rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali nikah. Dalam hal ini orang tua kandung dari calon mempelai wanita, Bapak Jim Sudaryanto, telah hadir di tempat ini untuk siap-siap menikahkan kedua putra dan putrinya. Syarat yang keempat yaitu adanya saksi nikah minimal 2 orang. Alhamdulillah kursi yang telah kita siapkan hampir penuh. Kita semua yang berada di tempat ini bisa disebut sebagai syarat rukun nikah, yaitu sebagai saksi nikah. Tetapi menurut peraturan perundang-undangan ada saksi administratif atau saksi formal yang namanya akan tercatat di dokumen pernikahan kedua calon mempelai, akan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Sudah ada 2 orang saksi yang sudah siap untuk menyaksikan acara pernikahan ini. Yang pertama yaitu beliau yang terhormat Bapak Bambang Gusrianto. Kemudian saksi yang kedua, Bapak Bambang ini dari keluarga calon mempelai wanita, sedangkan saksi dari keluarga calon mempelai pria adalah Bapak Suyono. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa di acara akad nikah yang pertama nanti setelah semuanya siap, kita akan awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan penyerahan mahar, kemudian khutbah nikah ijab kabul, pembacaan doa sikhotaklik atau janji nikah, dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen nikah. Yang terakhir adalah penyerahan surat nikah. Nanti juga akan diadakan acara adat Jawa Panggih dengan menggunakan antara adat Jawa gaya Surakarta, karena kebetulan ibunda tercinta dari Mbak Tika ini juga seorang juru adat, seorang perias. Jadi ikut nguri-uri budaya Jawa. Ya, saat ini kita semua telah berkumpul di tempat ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa tadi kami sampaikan dalam bahasa Jawa, kalau zaman dahulu ini oleh-oleh tanda asing ini dihias seperti layaknya ampilan dari keraton, dibentuk seperti banyak dalang sawo galing ardowaliko. Ini adalah nasihat-nasihat untuk kedua mempelai akan berumah tangga. Banyak atau dalam bahasa Indonesianya angsa. Umumnya angsa berwarna putih. Putih lambang dari kesucian. Bahwasanya seseorang yang akan menikah harus dilandasi dengan hati yang suci, hati yang bersih, dilambangkan dengan warna
putih. Kemudian yang kedua, dibentuk-bentuk layaknya dalang atau nama lain dari kijang. Ketika kita kecil dulu ada cerita kijang atau kancil itu biasanya pinter. Jadi kijang lambang kecerdikan. Seorang yang akan menikah ini harus pinter segala sesuatu, pinter mencari nafkah, pinter serawung dengan tetangga, pinter bergaul dengan siapapun juga. Yang ketiga adalah sawung. Sawung ini dalam bahasa Indonesianya adalah ayam jago, ayam aduan. Ini lambang dari keberanian. Seorang yang akan menikah harus berani, simbol keberanian. Tegesipun wani berani dalam hal kebenaran, jangan pantang menyerah. Kita melihat ayam itu kalau sudah ada di palagan, di arena, ini kalau perlu sampai bertarung habis-habisan. Ayam, simbol keberanian. Kemudian yang keempat adalah galing. Galing itu nama lain dari merak. Merak itu simbol keindahan. Karena merak itu kalau sudah mekrok gitu, merak jantan terutama, ini indah sekali. Merak adalah simbol keindahan. Orang yang menikah harus bisa saling menyenangkan pasangannya. Mas Randi nanti harus bisa mengetahui apa yang menjadi kesenangan dari Mbak Tika. Demikian juga Mbak Tika harus tahu kira-kira Mas Randi itu supaya ayem, supaya bergembira terus itu harus dikasih apa. Ini simbol dari merak, simbol keindahan. Ya biasanya kalau wanita itu sebenarnya gampang sekali. Wanita itu paling gampang luluh hatinya ketika disanjung. Ketika sanjung, ayune ra karuan, manis masakannya enak dan lain sebagainya. Ini kelepek gitu katanya, kata Buddha. Kemudian yang kelima adalah Ardowaliko. Ardowaliko bahasa Indonesianya adalah naga. Naga simbol kekuatan. Pondasi orang berumah tangga ini harus kuat. Pondasi apapun, jadi harus dilandasi dengan landasannya kuat, sehingga tidak akan mudah terombang-ambing oleh cobaan, terombang-ambing oleh keadaan zaman dan lain sebagainya. Ya inilah luar biasa sekali simbol-simbol yang sering kali kita lihat pada zaman dahulu di acara pernikahan, yaitu kaento-ento kadidine banyak dalang sawung galing Ardowaliko. Jadi angsa putih lambang kesucian, kijang lambang kecerdikan, sawung lambang keberanian, kemudian galing merak lambang keindahan, dan naga lambang kekuatan. Masih banyak lagi nasihat-nasihat yang disampaikan entah melalui tembang, entah melalui budaya, seni, khususnya di wilayah Jawa.